Enak aja saya disuruh minta maaf. Mau si Ajib Jawas tuh turun sini. Ya, saya tahu rumahnya dia di mana, di Bogor. Dari zaman saya pesantren saya kesel tuh sama Ajib Jawas tuh. Kayak gini, dukun berkedok agama. Seperti kayak gini. Enggak, maksud saya gini Ustadz, mohon maaf. Makanya saya nggak takut. Syukur-syukur keluar semua Ustadz Wahab itu yang di TV kayak. Ya, makanya saya tantang sekalian. Keluar. Ini kenapa tidak dijalankan? Tak boleh, santai. Jalankan ini. Katanya kamu udah nanti kamar kamu nanti kayak Tenang. Sedang apa itu? Bukan. Syukur ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Berawal dari Pondok Gus Samsudin yang digerebek kelompok Wahabi soal konten dan ajaran Gus Samsudin yang dianggap syirik dan sesat oleh mereka, akhirnya kini berbuntut panjang hingga para spiritual melayangkan serangan balik melalui banyak tayangan soal Wahabi yang marak dihadirkan sekarang. Ramainya para spiritual yang akhirnya kompak coba membasmi Wahabi dan ajarannya dengan cara mereka yang unik, yang sontak para kelompok Wahabi tersebut marah serta mencoba mengancam akan melaporkan, hingga Buya Yahya menegaskan hal penting ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Karena yang sampean singgung-singgung tentang budaya. Nah, sampean seperti membid'ah-bid'ahkan, mensirik-sirikan budaya itu kan juga nggak benar, duduk aja, monggo santai aja. Gitu loh. Jadi jangan sampai sampean itu mensirik-sirikan. Bukan berarti kalau orang berpakaian Jawa terus dianggap dukun, ya nggak begitu gitu loh. Bukan sebuah hal baru dan polemik biasa ketika Wahabi mempermasalahkan ibadah ahli sunnah wal jamaah, seperti hal masalah hukum maulid yang dikatakan bid'ah karena ritual yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, serta sejumlah tuduhan Wahabi lainnya kini dibantah langsung dan terang-terangan oleh para spiritual melalui tayangan yang membawa nama Wahabi. Dalam sebuah konten yang ditayangkan di channel milik Gus Samsudin, bagaimana kelompok Wahabi yang menggerebek padepokan Gus Samsudin, hingga videonya kini marak dibahas, diperbincangkan banyak spiritual yang akhirnya ikut menayangkan konten serupa seperti Gus Samsudin versus Wahabi saat ini. Seperti dalam satu tayangan dari salah satu spiritual asal Banten, Ki Mercon, yang secara langsung mengharuskan meminta maaf kepada kelompok Wahabi terkait konten yang bertemakan Wahabi yang diproduksi dalam video miliknya. Menurut Ki Mercon, bahwa oknum Wahabi yang menghubunginya secara langsung yang meminta klarifikasi serta permintaan maaf, dan bila tidak dilakukan maka akan diproses hukum, kata salah satu Wahabi yang menghubungi hingga mengancam Ki Mercon. Enak aja saya disuruh minta maaf. Jadi gini sahabat, tadi pagi saya diteleponin sama oknum-oknum Wahabi, nelponin tuh, panggilan tidak terjawab. Jadi saya disuruh klarifikasi gitu. Nah, saya lab sekarang. Itu Wahabi minta Sherlock, udah saya Sherlock, tinggal nunggu ya. Mau si Ajib Jawas tuh turun sini. Ya, saya tahu rumahnya dia di mana, di Bogor. Dari zaman saya pesantren saya kesel tuh sama Ajib Jawas tuh. Sedekah haram, bid'ah, tahlil bid'ah, cium Al-Quran tidak boleh, maulid Nabi bid'ah, nggak ada zaman nabinya, Isra Mi'raj bid'ah, semua bid'ah. Kesel saya, makanya saya tantang sekalian keluar. Jadi ada debat nyerumput eta. Nah, kebetulan momen ini 2024 para spiritual semua membahas tentang Wahabi. Wah, senang saya, makanya saya nggak takut. Syukur-syukur keluar semua Ustadz Wahabi itu yang di TV kayak ya. Sementara para spiritual bersama Ki Mercon yang sejak lama kesal pada Wahabi seperti Yazid Jawas kini menantang untuk turun langsung kepada siapa saja Wahabi yang biasa membid'ahkan hingga menyesatkan perkara yang biasa dilakukan kaum ahli sunnah wal jamaah. Dan kebetulan di momen 2024 para spiritual membahas tentang Wahabi, wah senang saya. Makanya ini saya gak takut. Syukur-syukur dengan ini bisa turun semua para ustadz Wahabi dimanapun berada untuk keluar lawan saya. Dan maaf, bukan saya petantang petenteng, tapi kesal sejak dulu saat saya pesantren, kata Ki Mercon.
Kim Marchon yang dianggap para Wahabi dalam kontennya adalah sebuah pencemaran nama baik diancam kelompok Wahabi yang akan melaporkannya ke pihak kepolisian. Namun Kim Marchon yang didukung para spiritual yang saat ini sama-sama membahas Wahabi dalam konten-kontennya di YouTube tentunya tidak takut sedikit pun bila dilaporkan oleh para kelompok Wahabi yang mengancamnya tersebut. Bagaimana cara kita berpenampilan yang baik, yang sopan, yang bersih? Ini kenapa tidak dijalankan? Terus keributan di sini. Nggak boleh, santai. Jalankan ini. Katanya kamu udah Sudah, sholat, tenang. tapi amarah kamu tapi kayak gitu Tenang. pantas. Kamu tahu? Pantas nih. Santai, kan begitu juga. Karena yang sampean singgung-singgung tentang budaya. Nah, sampean seperti membid'ah-bid'ahkan, mensirik-sirikan budaya itu kan juga nggak benar, duduk aja, monggo santai aja gitu loh. Jadi jangan sampai sampean itu mensirik-sirikan. Bukan berarti kalau orang berpakaian Jawa terus dianggap dukunya, nggak begitu gitu loh. Seperti sudah banyak diketahui bahwa para Wahabi yang dikenal biasa menyerang dengan membid'ahkan hingga menyesatkan yang tidak sealiran dengannya dengan banyak menyerang di media sosial, namun nyatanya tidak pernah berani jika diajak bertemu untuk adu ilmu dan dalil secara mendalam. Dan untuk semua hal tersebut, inilah penjelasan lengkap dari Buya Yahya yang menegaskan hal penting terkait ini. Akidah bagi saya nomor satu. Kalau orang mencaci saya, mengolok saya, sederhana. Tapi kalau keyakinan saya, akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah diganggu dan dibuat, maka menjadi bermasalah. Dan kita siap untuk menjelaskannya. Coba kalau ada orang, coba mana teriak-teriak anti Asy'ariyah, diskusi dong, mana kesesatannya? Bukan kesesatannya Anda buat tanyakan dulu permasalahannya. Kadang dia di saat menyesatkan dia salah paham tentang pemahaman Asy'ari. Bukankah al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi? Kalau ingin menghukumi sesuatu harus tahu benar dong. Ini lihat, kita melihat buku, kita sering mendapatkan hadiah buku hujatan kepada kaum Asy'ariyah. Aneh, kenapa semacam itu? Apakah model begini dakwah? Saya tidak pernah ragu mengatakan saya Asy'ari, dan kami sampaikan pada siapapun berasal dari Asy'ari. Kan apa kami tahu Asy'ari adalah wasat, indah, lembut, akli. Hujah-hujahnya juga kuat, akliyah dan nakliyah. Jadi tidak main-main Asy'ariyah yang menguasai dunia ini dari masa ke masa di semua empat madhab, mulai dari Hanafi, Asy'ari, Maturidi, Hanafi, Maliki, Syafi'i khususnya, Hambali kebanyakan. Seperti itu. Jadi permasalahan kita ada akidah. Kalau masalah nama nggak terlalu penting, tapi gini loh, Anda tidak usah sibuk dengan urusan kelompok-kelompok. Bahasa sederhana kami adalah, jika di situ banyak tersebar uang palsu, Anda jangan bingung ngurusi uang palsu. Cukup kenalilah uang asli, maka Anda akan bisa menyingkirkan uang palsu secara otomatis. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran, dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.